Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan, berbagi tentang bagaimana optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, di video kali ini untuk penjelasan kepada mahasiswa diharapkan setelah penjelasan dari video ini, mahasiswa mampu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mampu memahami upaya peningkatan kesehatan yang optimal, lalu bisa memahami tentang pencegahan injury pada anak. Nah, tidak hanya berhenti sampai memahami, tapi nanti diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan bagaimana melakukan screening deteksi dini untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Selain itu juga mampu memberikan pendidikan kesehatan, PENKES, begitu ya, terkait dengan bagaimana pencegahan injury pada anak. Nah, yang pertama terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Untuk pertumbuhan, erat kaitannya dengan bertambahnya ukuran, begitu. Ini ya. Jadi kalau pertumbuhan itu erat kaitannya dengan bertambahnya ukuran, bertambah berat, bertambah panjang, bertambah tinggi, begitu ya. Kalau di anak-anak. Tapi kalau perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keahlian, baik itu secara progresif maupun koheren. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi sejak pembuahan sampai masa dewasa, gitu ya. Jadi pada anak-anak ini memang fase pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pada saat ini kita begitu ya, tentu sudah selesai untuk tahap pertumbuhan dan perkembangan begitu. Akan tetapi pada anak-anak itu akan ada fase emasnya begitu ya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan anak-anak, mulai dari pembuahan sampai nanti 2 tahun itu adalah golden age-nya. Jadi ketika di golden age itu harapannya pertumbuhan dan perkembangannya mendapatkan stimulasi yang baik, akhirnya pertumbuhan dan perkembangannya itu menjadi optimal gitu ya. Kemudian ada masa percepatan atau masa perlambatan, ya terutama pada anak-anak. Ada sering disebut begitu ya kalau misalnya pada anak usia 0 sampai 3 bulan begitu ya. Ada namanya growth spurt gitu ya. Nanti 6 bulan, kemudian 9 bulan, 12 bulan, itu adalah fase-fase awal anak-anak akan mengalami percepatan pertumbuhan gitu ya. Artinya masa percepatan ini adalah bagaimana laju tumbuh kembangnya itu berlainan di antara organ tubuh lainnya. Nah, ini adalah beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang harus terlewati di masing-masing usia anak, gitu ya. Jadi nanti akan ada red flag, artinya bendera merah ketika seharusnya misalnya di usia 0 sampai 3 bulan itu harus sudah bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat, tetapi sampai 3 bulan lebih belum bisa. Nah, itu maka harus diberikan bendera merah, harus segera dibawa ke konsultan pertumbuhan dan perkembangan untuk dicek ada apa ini begitu ya, apakah ada kelemahan otot leher atau karena stimulasinya yang kurang begitu, sehingga harapannya tidak terlambat, seharusnya tidak sampai 3 bulan itu sudah dibawa ke dokter misalnya begitu ya, ke dokter spesialis anak atau ke tumbuh kembang, atau setidaknya rajin memeriksakan ke posyandu, puskesmas begitu ya, sehingga tahapannya begitu nanti kita kan akan belajar bagaimana mendeteksi dini. Nah, kalau sudah dideteksi dini, harapannya tidak terjadi keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, misalnya di usia 0 sampai 3 bulan, tadi ya anak-anak sudah harusnya bisa mengangkat kepala setinggi 45. Jadi pada bayi baru lahir pun sebenarnya itu sudah boleh dalam posisi tengkurap. Supaya apa? Supaya melatih kekuatan otot lehernya, sehingga secara tidak langsung bayi akan mengangkat kepalanya gitu ya. Jadi boleh, jadi tidak harus menunggu misalnya tunggu 1 bulan dulu, tunggu 40 hari dulu begitu ya. Nanti terlambat gitu. Jadi kita memberikan stimulasi sedini mungkin, asalkan menggunakan cara yang baik, benar, aman, itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, kemudian ke tengah gitu ya. Jadi makanya biasanya kalau anak-anak itu
0 sampai 3 bulan itu penglihatannya baru bisa melihat warna-warna yang kontras, hitam, putih, merah begitu ya. Maka memberikan mainannya biasanya yang warna-warna kontras kemudian berbunyi untuk menstimulasi supaya anak ini bisa melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke tengah begitu ya. Misalnya melakukan komunikasi dengan anak-anak pun begitu ya, kita sudah belajar tentang komunikasi pada anak. Melakukan komunikasi pada anak-anak pun dimulai dari awal begitu ya, sejak lahir. Sehingga misalnya ketika bapak ibunya mengajak bicara dari sebelah kanan, memanggilnya dari sebelah kanan begitu ya, dia akan menoleh ke sebelah kanan gitu. Itu 0 sampai 3 bulan. Kalau 0 sampai 3 bulan tidak ada respon untuk menengok ke kepala, ke kanan dan ke kiri, itu juga perlu diberikan red flag atau bendera merah. Kemudian melihat dan menatap wajah Anda sebagai ibu, pemeriksa gitu ya. Jadi ketika di 0 sampai 3 bulan, ketika anaknya diajak berbicara oleh ibunya, itu menatap wajahnya gitu ya. Anak-anak itu akan mengetahui orang-orang terdekatnya, terutama ibunya, dari bau ASI-nya begitu ya. Jadi penting sekali memberikan ASI pada terutama ASI eksklusif ya, hanya memberikan ASI saja pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Selain untuk memberikan nutrisi, untuk perkembangan dan pertumbuhannya, secara tidak langsung itu membuat bonding gitu ya, ikatan batin antara ibu dan anak semakin kuat dengan proses menyusui itu gitu ya, sehingga pada saat menyusui itu bayi anak akan menatap pada ibunya begitu ya, contohnya seperti ini. Kemudian mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh gitu ya. Jadi belum keluar kata-katanya, tetapi ada ocehan-ocehannya gitu ya, ada suara-suaranya, tiba-tiba mengoceh spontan begitu. Itu harus sudah dialami oleh anak usia 0 sampai 3 bulan. Kemudian tertawa keras tiba-tiba melengking begitu ya. Gitu misalnya. Kemudian bereaksi terkejut terhadap suara keras, kaget gitu ya. Jadi pendengarannya baik begitu ya, perkembangan pendengarannya baik. Gitu. Kemudian membalas tersenyum ketika diajak berbicara atau tersenyum gitu ya. Kemudian mengenali ibu. Nah, tadi ya mengenali ibu dari penglihatan, penciuman, pendengaran dan kontak langsung. Semakin banyak disentuh oleh ibunya, dia akan paham, oh ini ibunya, oh ini bapaknya, begitu dia akan paham, gitu ya. Nah, dari semua ini ya, yang saya contohkan misalnya dari 0 sampai 3 bulan, pertumbuhannya itu dan perkembangannya kita lihat dari aspek begitu ya. Perkembangan motorik kasar, motorik halus, begitu ya. Kemudian itu kalau pertumbuhan begitu ya. Kalau perkembangannya berarti terkait dengan komunikasinya dan bahasanya, kemudian sosialnya. Sosialnya termasuk dengan membalas senyum, kemudian mengenal ibu, begitu ya. Nah, nanti kita akan belajar. Nanti sudah ada buku SDIDTK ya, semakin lengkap begitu ya. Kalau di presentasi saya ini hanya poin-poinnya saja, tetapi di modul atau di buku SDIDTK itu akan sangat lengkap. Jadi mana yang termasuk pertumbuhan gitu ya, motorik kasar mana, motorik halus mana, kemudian perkembangan bahasa itu yang mana, komunikasi yang mana, sosial itu yang mana, itu akan jauh lebih lengkap. Teman-teman bisa membukanya sekaligus. Nanti kita akan belajar mengisi kuesioner untuk mendeteksi perkembangan pada anak. Kemudian nanti juga ada bagian untuk bagaimana menstimulasi gitu ya. Tentu harus ada stimulasinya supaya anak-anak bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya secara optimal. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja bayi bisa begitu ya. Tetapi harus ada stimulasi. Tentu stimulasinya dilakukan secara benar, aman begitu. Nah, kemudian di usia 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan bayi sudah mulai berbalik gitu ya, sendiri begitu dari telungkup ke terlentang. Kemudian mangkat kepalanya sudah semakin tinggi, sudah 90 derajat. Kemudian mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Kepalanya ya, itu sudah mulai 3 sampai 6 bulan. Makanya salah satu tanda kesiapan anak siap makan adalah sudah bisa berdiri sendiri, mengangkat kepala dengan tegak. Ya, itu artinya dia sudah bisa makan karena memulai MPASI adalah
Normalnya itu 6 bulan. Bisa kurang dari 6 bulan ketika ada suatu permasalahan dan itu pun harus di bawah pengawasan dari dokter. Memang dokter spesialis anak begitu ya, yang merekomendasikan misalnya untuk makan. Mungkin karena ada permasalahan khusus, kesehatan khusus yang menyebabkan anak harus MPASI dini gitu ya, memakan pendamping ASI lebih dini karena seharusnya adalah dimulai sejak usia 6 bulan. Kemudian menggenggam pensil. Di usia 3-6 bulan sudah bisa mengambil, menggenggam, ya. Kemudian meraih benda yang ada di dalam jangkauannya, gitu ya. Kemudian memegang tangannya sendiri. Jadi sudah bisa, makanya kalau orang zaman dulu tuh mengajarkan po ame-ame, gitu ya. Nah itu secara tidak langsung juga melatih motorik kasar, motorik halus, gitu ya. Untuk anak-anak bisa bertepuk tangan. Gitu. Kemudian berusaha memperluas pandangan gitu ya. Jadi pandangan yang tadinya hanya sebatas beberapa senti begitu ya, sampai 30 senti begitu, hanya dekat dengan ibunya, nanti sudah jauh lebih panjang lagi, sudah jauh lebih luas lagi pada anak usia 3-6 bulan gitu ya. Kemudian mengarahkan matanya pada benda-benda kecil, jadi sudah bisa lebih spesifik lagi untuk benda-bendanya. Kemudian mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik gitu ya, jadi tiba-tiba wah gitu, tapi bahagia gitu, seneng gitu ya sambil tersenyum gitu, itu pada usia 3-6 bulan. Kemudian tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Nah, sebenarnya anak usia 0-6 bulan ini sudah bisa kita stimulasi dengan membacakan buku. Ya, kita membiasakan untuk membacakan buku. Nah, pada anak usia yang 0-1 bulan, 40 hari, itu kan penglihatannya baru bisa melihat tadi ya warna-warna yang kontras seperti putih, merah, hitam. Nah, bisa kita berikan buku yang kontras gitu ya. Kontras book yang bentuknya board book ataupun yang kain gitu ya. Jadi dibacakan gitu. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku seperti itu. Teman-teman nanti bisa searching apa itu kontras book yang bentuknya board book keras gitu ya. Jadi tidak mudah tersobek, atau yang kain jadi lembut dan empuk sehingga tidak berbahaya untuk anak. Nah, itu secara tidak langsung menstimulasi untuk anak-anak. Ya, kemudian untuk usia 6-9 bulan, ini sudah bisa duduk gitu ya, sikap tripoid ini. Kemudian belajar berdiri sudah mulai rambatan begitu ya. Kemudian kedua kakinya menyangga sebagian berat badan, jadi belum bisa melepaskan pegangan. Kalau 6-9 bulan itu baru stimulasi untuk berdiri, rambatan, dan jalan gitu ya. Kemudian merangkak. Nah, di usia ini sangat-sangat penting untuk menstimulasi supaya anak-anak ini banyak merangkak gitu ya. Jadi anak-anak itu harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau saatnya dia merangkak, ya merangkaklah. Jangan disuruh tiba-tiba langsung berjalan. Karena nanti akan berpengaruh ke dalam perkembangan psikologisnya begitu ya. Dan cara dia berjalan selanjutnya pun akan menjadi terganggu. Misalnya tidak melalui merangkak tiba-tiba berjalan ya. Bukan tampak hebat, tetapi akan ada fase yang terlewati sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan di fase selanjutnya. Misalnya anak-anak ketika berjalan karena dia kurang merangkak begitu ya, dia menjadi tidak sensitif gitu ya, menjadi tidak sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Apakah jalannya itu penuh geronjalan, kemudian ada turunan tangga, itu dia kurang sensitif karena dia tidak mengalami merangkak. Merangkak itu kan tujuannya supaya dia mengeksplor gitu ya. Oh, ini tinggi, oh ini rendah, oh ini berlubang gitu ya. Itu penting gitu ya. Selain untuk perkembangan motoriknya, perkembangan fisiologisnya pun menjadi bermasalah begitu ya ketika ada suatu tahap yang terlewati begitu. Kemudian memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya ya. Jadi kita stimulasi untuk cara bermain, dikasih mainan, dikasih bola begitu ya. Kemudian nanti dia akan memindahkan ya. Tampaknya sederhana tapi itu merupakan tahap perkembangan yang meski dilalui oleh atau harus dilalui oleh anak-anak usia 6-9 bulan ya. Kemudian yang lain lagi begitu ya, bersuara tanpa arti atau babbling gitu ya di usia 6-9 bulan. 6 bulan itu harusnya sudah mulai ya. Misalnya
maka disarankan mungkin begitu ya ketika memanggil ayah dan ibunya itu dengan kata-kata yang mudah gitu ya, misalnya mama, papa gitu ya, dia akan sangat cepat untuk memanggil mama, papa begitu ya, karena di usia itu baru bubbling yang bisa diucapkan gitu ya, belum bisa membentuk dalam satu kata gitu. Kemudian misalnya makan gitu ya, mamam ya gitu dilatih gitu ya. Jadi kita memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua begitu ya, untuk sedini mungkin ya diajak berbicara, anaknya diajak berkomunikasi secara seharusnya. Artinya begini, tidak usah dicedal-cedalkan gitu ya. Misalnya oh apel, apel gitu ya, misalnya lapar gitu ya, ya ucapkan sesuai dengan lafalnya yang betul itu seperti apa, karena itulah yang akan termemori anak gitu ya. Anak-anak itu karena kita baru menstimulasi dan anak-anak itu di usia golden period tadi gitu ya, itu akan sangat cepat memprosesnya. Nanti bisa jadi dia akan tahu sampai akhir gitu ya, lapar adalah apel gitu ya. Kemudian apa gitu misalnya selamat gitu jadi celamat gitu ya. Nanti jangan-jangan dia sampai usia besar taunya celamat gitu ya. Dan itu banyak kejadian seperti itu begitu ya berdasarkan penelitian, sehingga harapannya tidak terjadi seperti itu gitu ya ketika kita sebagai seorang perawat memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua gitu ya, sebagai preventif tadi ya, promotif. Kemudian bermain tepuk tangan, ciluba tadi ya, bergembira, melempar benda gitu ya, main tangkap-tangkapan bola gitu. Kemudian sudah bisa makan kue sendiri ya. Jadi ketika anak mulai MPASI itu diperbolehkan kalau anak mau makan sendiri, tetapi tetap responsive feeding. Artinya bukan berarti anak bertanggung jawab sendiri untuk makan sendiri, tapi pengasuhnya, ibunya juga harus secara berespon. Jadi ketika lapar ya diberikan makan, kemudian cara makannya adalah disuapin, dilatih, tapi bukan berarti anak tidak boleh mengambil makanan sendiri. Boleh gitu ya, berantakan nggak apa-apa, nanti dibersihkan gitu. Kemudian ini 9 sampai 12 bulan gitu ya. Jadi akan ada perbedaan-perbedaan antara masing-masing di fase usia gitu. Nah, di 9 sampai 12 bulan ini harus mencapai ini semua begitu ya. Kadang 10 bulan itu sudah bisa berjalan gitu ya, asal sudah melewati merangkak, 10 bulan sudah berjalan, nggak apa-apa gitu ya, nggak harus menunggu sampai 12 atau 18 bulan. Jadi anak-anak itu sampai 18 bulan batasan dia harus sudah bisa berjalan. Kalau 18 bulan belum bisa berjalan, itu artinya red flag gitu ya. Dan beberapa pertumbuhan dan perkembangan lainnya di sini begitu ya. Ini harus dipahami dan kalau perlu dihafalkan begitu ya. Jadi teman-teman tahu, atau diobservasi misalnya di tetangganya ada anak-anak begitu ya. Dilihat dia usia berapa, 10 bulan. Oh, 10 bulan berarti dia harus sudah bisa mengangkat benda ke posisi berdiri begitu ya. Jadi mengambil dari jongkok ke posisi berdiri, kemudian berjalan 30 detik, mulai bisa berjalan tanpa berpegangan maupun berpegangan ya. Kemudian bisa dituntun. Nah, menuntunnya juga hati-hati ya. Menuntun anak-anak itu tidak bisa kita pegang pergelangan tangannya gitu ya, karena akan berbahaya gitu. Jadi ketika mau menetah gitu ya, itu ya di bagian di bagian ketiaknya gitu ya. Jadi tidak seperti ini kita menggandengnya, tapi seperti ini gitu ya. Kemudian tidak disarankan untuk menggunakan walker, karena banyak sekali penelitian yang mengatakan ketika menggunakan walker itu menambah adanya kecelakaan gitu ya, karena walker itu yang anak-anak ditaruh di kursi terus bisa berjalan sendiri itu ya teman-teman. Nah, itu berbahaya. Jadi ketika tidak ada pengawasan bisa tiba-tiba terjatuh, tersungkur begitu ya. Kemudian kalau misalnya apalagi posisinya yang jinjit begitu ya, itu menjadikan otot di paha dan di perut itu menjadi tidak kuat, sehingga pada saat berjalan itu ada kemungkinan nanti terjadi gangguan gitu. Jadi walker tidak direkomendasikan. Menggunakan apa? Nah, tradisional zaman dahulu itu menggunakan jarik begitu ya, jarik yang diikatkan di sini sehingga yang terangkat itu adalah sininya gitu ya, bukan pergelangannya. Kalau pergelangan nanti takutnya akan terjadi permasalahan di sendi gitu ya, karena misalnya kita terlalu kuat menggandeng gitu akan menjadi cedera gitu ya. Oke.
Itu untuk anak 9 sampai 12, kemudian 12 sampai 18 bulan, dan selanjutnya sampai dengan usia 72 bulan begitu ya, usia yang perlu dilakukan stimulasi dini tumbuh kembang dan kita tahu tahapan apa yang harus dicapai begitu. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan jenisnya ada 3. Tumbuh kembang fisik tadi ya, fisiknya, perubahan ukuran dan fungsinya gitu ya. Ukuran berarti pertumbuhannya, fungsi perkembangannya. Kemudian tumbuh kembang intelektual, bagaimana komunikasinya, belajarnya, dan emosionalnya itu juga bagian dari pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, berdasarkan tadi awal ya yang kita kemukakan, yang kita bahas, maka akan muncul pertanyaan, apakah anak pada tingkat yang sesuai dengan usianya untuk tumbuh kembangnya gitu ya. Sehingga isu yang muncul adalah usia kronologis sesuai dengan hari kelahiran versus usia mental, perkembangan intelektual terlepas dari usia kronologis. Ya. Kemudian perkembangannya, temperamennya, pertumbuhan fisiknya, motoriknya, motorik kasar dan motorik halus, kemudian kognitifnya, interaktifnya, bondingnya, ikatannya. Kemudian kita akan ada isu-isu terkait dengan teori perkembangan, ya. Kemudian masalah yang muncul terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi di awal sempat saya singgung terkait dengan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Nanti sudah ada buku untuk SD IDTK, teman-teman bisa melihat di situ. Itu buku sangat lengkap ya, bisa digunakan mulai dari tingkatan keluarga, kemudian di tingkatan kader oleh posyandu, begitu ya, apalagi untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi di situ ada terkait dengan apa yang harus dideteksi, kemudian ya ada beberapa pertanyaan untuk mendeteksi gitu ya, mulai dari mendeteksi pertumbuhan, jadi mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian pendengaran, penglihatan, dan perkembangan dengan kuesioner perkembangan ya atau KPSP. Kuesioner pra-screening perkembangan gitu ya. Nanti pertanyaannya disesuaikan dengan usianya, kemudian nanti akan ada hasil interpretasinya. Bagaimana kalau ada tidak normal, itu harus diapakan. Itu sangat mudah dibaca dan sangat lengkap gitu ya. Sehingga harapannya bisa menjadi tambahan untuk literasi teman-teman. Oke, kembali lagi ke sini. Tadi ya sebenarnya sudah saya singgung juga. Di sini mulai dari tingkat keluarga dan yang membina keluarga balita gitu ya. Kemudian di tingkat puskesmas, di tingkat rumah sakit. Nanti ada poli untuk tumbuh kembang. Nah, ini ya, periode tumbuh kembang itu dari masa prenatal sebelum kelahiran itu sudah harus diperhatikan janin dalam kandungannya gitu ya. Stimulasinya ada stimulasi. Nanti di maternitas mungkin teman-teman juga akan mempelajari itu. Tapi secara garis besar stimulasinya misalnya berupa ibunya aktif, kemudian diajak berbicara, berkomunikasi gitu ya. Itu juga bagian dari stimulasi. Kemudian memaintain atau mendeteksi tumbuh kembangnya ya pada saat melakukan pemeriksaan antenatal care gitu ya, pemeriksaan kehamilan. Kemudian periode perkembangan 0 sampai 12 bulan, kelompok stimulasinya ada saat usia 0 sampai 3 bulan. Distimulasinya tentu berbeda pada anak usia di 3 sampai 6 bulan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah teori perkembangan. Teori perkembangan dilihat dari sebenarnya selain ini masih ada lagi teori perkembangan moral begitu ya, tapi yang sering kali digunakan sebagai tolok ukur atau pertimbangan dalam perkembangan adalah terkait dengan perkembangan kognitif dari Piaget, kemudian teori perkembangan psikososial dari Erikson, dan teori perkembangan dari Freud untuk terkait dengan psikoseksualnya. Masing-masing usia tentu akan berbeda, dari usia 0 sampai 12 tahun, secara kognitif baru sensori motor, belum sampai betul-betul logikal dan formal kognitifnya gitu ya, pola pikirnya belum sampai formal operation. Nah, ini nanti menjadi tugas teman-teman gitu ya, untuk mendefinisikan gitu ya. Karena kalau hanya saya jelaskan begitu ya, saya yang berbicara, tentu akan gampang lupa. Jadi nanti silahkan begitu ya. Dari tabel ini dilengkapi ditambah satu tabel lagi di sebelahnya begitu untuk definisi masing-masing. Misalnya
Usia 0-12 bulan, tahapan kognitifnya adalah sensori motor. Maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa. Kemudian psikososial itu trust versus mistrust, percaya dan tidak percaya. Maksudnya seperti apa? Pada anak 0-12 bulan kok sudah muncul perkembangan percaya dan tidak percaya, itu maksudnya seperti apa. Kemudian perkembangan psikoseksualnya itu oral, artinya apa? Apakah maksudnya memasukkan benda-benda ke dalam mulut ya? Kok bisa itu menjadi perkembangan psikoseksual? Nah, itu silahkan nanti didefinisikan untuk masing-masing perkembangan dan berdasarkan usianya gitu ya. Itu adalah tugas di pertemuan 1B. Kemudian pertumbuhan dan kematangan sistem, beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya terkait dengan perubahan berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Maka penting sekali untuk mengukur itu mulai dari lahir sampai anak-anak gitu ya, sampai 18 bulan sebenarnya, 18 bulan, 18 tahun sebenarnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam grafik. Nanti grafiknya juga teman-teman akan belajar lagi. Nanti di pemeriksaan fisik anak di laboratorium kita akan belajar terkait dengan bagaimana pengukurannya ya, karena tidak sembarangan mengukur, tentu ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dilewati. Kemudian mengisikan pada grafik juga bukan hal yang mudah, tetapi bisa dipelajari gitu ya, dan itu sangat penting gitu. Kemudian terkait dengan pertumbuhan gigi, harus sudah berapa gigi tumbuhnya misalnya di usia 3 bulan. Apa namanya? Kadang ada yang dari bayi itu sudah muncul gigi begitu ya. Nanti lazimnya mulai dari berapa sih, kemudian tambah usia giginya tambah gitu ya. Kemudian sistem pernafasannya bagaimana, sistem pencernaan, itu kemudian imunologi dan yang lainnya. Nah, ini adalah panjang badan dan berat badan selama first 2 years. Jadi 2 tahun pertama gitu ya. Seharusnya seperti ini. 2-18 tahun. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal itu tentu dipengaruhi dari berbagai hal, mulai dari genetik ya, faktor bawaan itu bisa, jenis kelamin tentu akan mempengaruhi, suku, bangsa itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Asalkan begitu ya, tidak melenceng begitu dari yang sebenarnya Bu. Sesuai begitu, misalnya ada suatu adat untuk stimulasi pertumbuhan itu harus seperti apa gitu ya. Selama itu tidak membahayakan, tidak masih sesuai dengan apa yang harus diberikan kepada anak, itu masih diperbolehkan. Tetapi jika mulai melenceng gitu ya atau tidak sesuai, mungkin bisa kita diskusikan misalnya dengan orang tua gitu ya, karena tidak mudah mengubah adat kebiasaan yang sudah dari dulu misalnya gitu ya. Kemudian terkait dengan lingkungan gitu ya, kebersihan lingkungan, daerah tempat tinggalnya di mana, ya, fasilitas kesehatannya bagaimana, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian hubungan interpersonal antara interaksi anak-anak dengan orang terdekatnya, ya, significant others, orang-orang yang berarti di samping anak-anak. Kasih sayang yang diberikan, perhatian yang diberikan, rasa aman dan nyaman, disiplin, otoritas, itu mempengaruhi baik tumbuh kembang, baik pertumbuhan dan perkembangan maksudnya. Istirahat dan tidur itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Bahkan kalau yang istirahat dan tidur ini akan mempengaruhi ke berat badan. Kok bisa? Ya, misalnya anak-anak yang tidur siangnya itu terlalu lama misalnya ya. Misalnya pada usia apa namanya 15 bulan gitu ya, dia harusnya sudah cukup 10 sampai 11 jam sehari. Nah, siangnya misalnya dia tidurnya 5 jam gitu ya, kemudian tidur malamnya akhirnya mundur, tidur malamnya itu baru bisa tidur jam 11 malam misalnya atau jam 10 malam. Nah, itu berarti ada permasalahan di tidurnya. Nah, secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhannya dan perkembangannya, pertumbuhannya. Hormon pertumbuhan itu mulai dirilis keluar pada anak-anak itu ya. Itu mulai dari jam 8 itu sudah mulai. 9, 10, 11 itu puncaknya rilis hormon. Sehingga perlu anak-anak itu istirahat yang cukup dan di jam yang sesuai. Ya. Gizi tentu ya, pemberian gizi dari mulai pemberian ASI eksklusif, hanya diberikan ASI saja 0-6 bulan, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian MPASI yang adekuat, betul, begitu ya, sesuai dengan
tuntunan gitu ya, artinya ada syarat khusus untuk memberikan MPASI yang jelas harus aman, adekuat gitu ya, waktunya tepat gitu. Kemudian prinsip-prinsip dasar pertumbuhan dan perkembangan ya, secara teratur dan mengikuti aturan tertentu sesuai usia. Tadi sudah dibahas. Jadi ya sesuai usianya gitu ya. Kemudian perkembangannya mempunyai tujuan di mana mengikuti akses tubuh cephalocaudal, proximodistal dari yang jauh ke dekat dan diferensiasi gitu ya. Kemudian ini adalah terkait dengan asuhan keperawatannya, bagaimana pengkajian keperawatan. Mulai dari ya tingkat tumbuh kembangnya ya bisa dilihat nanti menggunakan buku stimulasi deteksi dini tumbuhan dan perkembangan. Kemudian bagaimana kesehatan fisik dan mental. Nanti kita evaluasi dengan ada kuesioner-kuesioner tertentu gitu ya. Kemudian mengevaluasi interaksi dalam keluarga dan lingkungan. Kemudian pengkajian terhadap resiko terjadinya penyakit ya. Jadi misalnya ada dengan deteksi berat badan gitu, misalnya kalau sudah obesitas kan itu berarti resiko terkait dengan penyakit jantung misalnya, penyakit diabetes misalnya, kalau tidak ada penyakit bawaan ya maka kan beresiko. Kemudian pengkajian tumbuh kembang, kalau mau ke pertumbuhan yang diukur adalah berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala. Ini wajib dihitung ya pada anak-anak. Kemudian kalau perkembangan bisa menggunakan Denver test atau nanti kita akan belajar menggunakan SDIDTK itu KPSP gitu ya. Nanti kita akan belajar baik Denver maupun KPSP gitu. Kemudian tes IQ, kemudian tes perilaku ya. Kemudian screening bayi baru lahir gitu ya. Nanti tadi terkait dengan neurologinya ataupun pemeriksaan khusus. Ini masih fokus pengkajian ya, observasi apakah fungsi motorik asal harusnya bermasalah, kemudian apakah bahasa dan komunikasinya itu sesuai dengan tahapan usianya, perilaku sosialnya itu juga bagaimana gitu ya, bondingnya, kedekatan orang tua dan anak itu akan seperti apa. Ya, perlu diperhatikan ketika ada delay development, artinya perlambatan perkembangan begitu ya. Kemudian perkembangan abnormal, abnormality development. Kemudian poor bonding seperti kekerasan, adanya kekerasan di keluarga. Nah, itu juga menjadi fokus pengkajian dalam perkembangan. Kemudian untuk remaja ya, kematangan sosial, bagaimana keterampilan atau kebiasaan individu anak remaja dalam mengerti dan bagaimana bereaksi terhadap situasi sosial. Ya, karena perkembangan sosial kan masuk karena tadi ya pertumbuhan sosial itu masuk dalam perkembangan. Salah. Karena kematangan sosial ini masuk ke dalam perkembangan tahap perkembangan gitu ya, intinya begitu. Di mana mampu bereaksi dalam situasi sosial ini tercermin begitu ya dari perilaku kemandiriannya dan penerimaan sosialnya. Aspek-aspek kematangan sosial, contohnya ya di dalamnya nanti ini akan ada kuesioner untuk melihat kematangan sosial. Ya, dilihat dari menolong diri sendiri secara umum, kemudian kemampuan ketika makan, kemampuan berpakaian, mengarahkan diri sendiri, geraknya, pekerjaannya, sosialisasinya dan komunikasinya. Ya, ini terkait dengan kuesioner Finland Social Maturity Scale gitu ya. Nanti juga teman-teman silahkan membuka kuesioner untuk ini. Intinya ada 8 domain atau 8 hal yang perlu dilihat dan ada total itemnya 117. Ini bisa juga nanti untuk penelitian ya. Penelitian menggunakan kuesioner ini. Ini adalah terkait dengan tata cara pengukuran dan penilaian Finland Maturity Scale. Ya, ini ada beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul, nanti tinggal disesuaikan. Teman-teman bisa menggunakan 3N maupun 3S ya, triple N, triple S, Nanda, NIK, Nanda, NOK, dan NIK ataupun SDKI, SLKI, dan SIKI gitu ya. Tentunya masalah keperawatan sebenarnya hampir sama ya, baik Nanda maupun SDKI. Terkait dengan breastfeeding, nutrisi, kemudian attachment, bondingnya bermasalah, kemudian gangguan tidur, gangguan kulit, kemudian risiko infeksi, risiko injury pada anak-anak, begitu ya. Resiko, tumbuh kembangnya yang bermasalah. Ini adalah beberapa diagnosa yang mungkin muncul pada permasalahan tumbuh kembang anak. Nah, perencanaan dan implementasi tentu disesuaikan dengan
diagnosanya tadi, gitu ya. Nah, ini adalah health promotion, artinya aktivitas yang fokus pada pencegahan promosi, gitu ya. Bagaimana promosi terhadap breastfeeding itu sangat penting sekali, gitu ya. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia bahkan tidak sampai 90%, gitu ya. Maka itu menjadi bagian yang penting untuk kita sosialisasikan, gitu ya. Selain untuk nutrisi, juga untuk bonding tadi, gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu anak-anak yang baru usia 3 bulan sudah diberikan makan pisang, makan nasi, gitu ya. Padahal seharusnya hanya full ASI eksklusif. Nah, itu kan menjadi permasalahan ya di masyarakat, begitu. Menjadi isu-isu yang mungkin bisa ditindaklanjuti, begitu ya. Kemudian helping parents to understand their infant temperament terkait dengan emosionalnya, ya itu merupakan isu dari health promotion. Kemudian employing strategies to ensure adequate sleep tadi ya. Jadi kecukupan untuk kuantitas dan kualitas tidur itu juga penting dipromosikan kepada orang tua, ya. Kemudian untuk health maintenance artinya adalah aktivitas yang fokus pada penyakit dan injury prevention, preventif terhadap injury, gitu ya, trauma, ya trauma ya, injury itu ya. Seperti dengan imunisasi, begitu ya. Kemudian kita mengajarkan tentang infant injury. Contohnya kayak kemarin ya kasus yang baru-baru ini anak balita karena kan belum paham ya anak balita kalau pada saat bermain dia memasukkan sendok ke dalam lubang stop kontak begitu ya. Nah, kan dia langsung tersengat listrik begitu ya. Itu adalah salah satu injury yang terjadi. Nah, itu perlu kita sampaikan ke orang tua. Jadi ketika anak usia segitu harus dihindarkan dari apa? Tutup stop kontak misalnya, atau usia anak yang baru bisa berjalan atau baru mau belajar bersepeda. Nah, harus dikasih tahu kalau ada motor bagaimana, kemudian harus pakai helm, pakai perlindungan kaki gitu, itu penting. Kemudian kalau pada anak yang baru rambatan gitu ya, tadi usia rambatan sampai 6 sampai 9 bulan gitu ya. Jauhkan jangkauan-jangkauan misalnya dari benda-benda berbahaya karena dia baru bisa menjangkau semuanya begitu ya. Kemudian jauhkan dari air panas gitu ya. Yang sering adalah tersiram air panas begitu. Itu adalah beberapa injury di masing-masing periode perkembangan sehingga perlu kita edukasi kepada orang tua. Kemudian terkait dengan imunisasi. Sama ya, di Indonesia ini bahkan masih ada saja orang tua yang menganggap imunisasi ini misalnya haram, imunisasi ini tidak penting karena zaman dahulu saja tidak ada imunisasi begitu ya. Pada zaman Nabi Muhammad misalnya banyak sekali yang beralasan pada zaman Nabi Muhammad itu tidak menggunakan imunisasi, hanya menggunakan madu. Lah akhirnya anak baru lahir sudah dikasih madu, justru malah bermasalah ya, membahayakan untuk anak-anak. Jadi anak usia 0 sampai 1 tahun itu tidak boleh minum madu, akan menyebabkan botulism atau permasalahan di usus begitu ya, itu akan sangat berbahaya. Kemudian cakupan imunisasi ini ya, sekarang kalau teman-teman lihat jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah diperbaharui. Jadi misalnya BCG harus berapa kali di usia berapa gitu ya. Nah, kita juga nanti akan belajar di skill lab ya, kapan memberikan vaksin polio, kapan memberikan kalau pemerintah Indonesia kan ada yang wajib begitu ya, kemudian ada juga vaksin yang di luar yang wajib begitu ya. Tapi harus yang wajib ini tercapai semua, seharusnya anak-anak mendapatkan itu gitu ya, karena harapannya tidak menjadi pandemi begitu ya. Karena sudah ada vaksinnya, jadi kenapa tidak divaksin gitu ya? Misalnya polio, jadi dia tidak divaksin polio, nanti bisa menyebabkan outbreak gitu ya, dan itu bisa menyebabkan menular ke orang lain gitu. Jadi menjadi bermasalah untuk semuanya gitu ya. Perencanaan dan implementasi. Kemudian panduan melakukan deteksi perkembangan dan pertumbuhan gitu ya. Nanti pakai menggunakan buku
KPSP begitu ya. Nanti mungkin di next pertemuan gitu ya, kita akan belajar khusus untuk deteksi KPSP ini gitu ya. Jadi nanti di lab pun teman-teman akan belajar KPSP ini gitu ya. Baik, kira-kira itu teman-teman yang saya sampaikan di video kali ini terkait dengan bagaimana mengoptimalisasi tumbuh kembang anak secara umum gitu ya. Akan banyak sekali hal-hal yang belum kita atau saya sampaikan. Tadi kalau saya harus menyampaikan semuanya tidak akan selesai. Bahkan dalam 3 kali pertemuan pun tidak akan selesai. Tapi teman-teman harus memperkaya literasinya. Sudah mahasiswa gitu ya. Jadi harusnya sudah bisa mencari literasi dari tempat lain, tidak hanya dosen sebagai sumber, tapi sumber bisa dicari di manapun. Begitu ya. Baik, sekian dari penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.